Motor metik dibilang kurang maskulin. Motor metik dibilang kesulitan buat nanjak. Motor metik umumnya lebih boros bahan bakar dibanding motor manual. Apakah aki motor metik cepat habis? Apakah bensin motor metik harus selalu ada? Desain motor metik dibilang selalu sama dan nggak menarik. Aduh, mitos atau fakta bang? Kendaraan roda 2 dengan sistem otomatis telah menjadi pilihan paling digemari di Indonesia. Kemudahan dalam penggunaannya, serta harga yang bersahabat menjadikan motor metik sebagai favorit masyarakat. Khususnya di daerah perkotaan. Sebagai contohnya, banyak banget merek-merek Jepang yang beredar, mulai dari Honda Beat, Yamaha Mio, terus sekarang juga ada Vespa Matic, banyak banget lah gitu. Kenapa orang pakai motor metik? Karena pertama mungkin lebih praktis, kedua bagasinya lebih luas, dan ketiga desainnya yang timeless. Ada yang modern, ada yang retro, kita bisa lihat sendiri. Motor metik itu banyak banget di Indonesia. Pada episode kali ini, Cing Tentrem bakal bahas mitos fakta seputar motor metik. Yang pertama, motor metik dibilang kurang maskulin. Kenapa masih ada mitos seperti ini ya? Padahal motor metik tuh belum tentu nggak maskulin gitu, malah jadi orang tambah maskulin pakai motor metik kayak gitu. Menurut lu gimana bang? Motor metik bikin orang nggak maskulin nggak sih? Tapi kalau motor metik, kalau sama motor ini kopling, memang nggak bisa ngalahin motor kopling sih maskulinnya gitu. Tapi ya metik nggak feminin juga gitu, ya kan? Berarti menurut lu itu mitos aja ya? Ya kelasnya sendiri gitu, metik ya metik. Dia coba pakai metik, oke-oke aja kan? Belum tentu dia nggak maskulin kan? Iya. Tapi menurut lu tetap lebih maskulin orang pakai motor kopling? Iya. Kayak lebih laki gitu ya? Iya. Mungkin kalau dibandinginnya ke sana ada benernya tuh, kayak mungkin feel ngoper giginya kali ya. Terus posisi ridingnya kan kalau motor laki kan kayak gitu tuh, kayak nunggangin kuda gitu kan. Kalau motor metik kan yang udah ininya lebih rendah, terus duduknya juga lebih santai segala macam. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing sih, kan menurut Cing Tentrem itu mitos sih bang. Gitu, karena motor metik itu nggak dirancang buat hanya satu jenis kelamin gitu. Dia dibuat karena emang bikin fokusnya tuh buat di easy to ride gitu, kemudahan dalam mengendarainya gitu, termasuk buat cewek gitu karena bobotnya yang ringan. Jadi sebenarnya kalau dibilang motor metik bikin pengguna yang nggak maskulin itu mitos. Yang kedua, motor metik dibilang kesulitan buat nanjak. Nah, ini menarik nih, mitos fakta bang. Lu pernah nggak pakai metik ke jalan-jalan yang nanjak gitu? Mitos sih kalau bilang. Oh mitos? Metik mungkin ininya ya, kecepatannya kali, kecepatan nanjaknya. Cuma nanjak aja. Gantung beban. Ya. Sebenarnya karena metik itu punya sistem akselerasi yang beda sama motor gigi. Kalau di-compare sama motor gigi ya, mau itu bebek atau motor kopling yang laki gitu, pas nanjak, iya dia lebih cenderung lebih lama gitu buat naiknya. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu fakta sih bang, kalau dibandingin sama motor gigi gitu. Jadi kalau dibilang kesulitan saat menanjak, ada iyanya tapi tidak sepenuhnya gitu. Karena sistem akselerasi si motor metik tuh nggak sama kayak motor bebek atau motor laki kayak gitu. Jadi kalau motor gigi kan kita bisa milih gigi nih, kita tahu depan nih 2-3 meter, wah tanjakannya lebih tinggi nih, turunin gigi dong, turunin gigi biar gearnya lebih gede, biar tenaganya torsi bawahnya lebih gede. Nah kalau motor metik kan nggak ada pilihan itu, dia jadinya lebih berat tuh, pasti lebih berat, nyesuaiin pas baru nanjak baru dia makin gitu. Makanya suka kayak ngeden gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu fakta gitu. Apalagi kalau goncengin orang makin berat lo naik metik. Bukan nggak bisa ya, tapi kesulitan iya gitu. Yang ketiga, motor metik umumnya lebih boros bahan bakar dibanding motor manual. Mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak tuh. Fakta nggak bang? Fakta. Karena metik tuh
kayaknya ngegas mulu ya kayak. Iya, wer gitu. Iya, kalau motor kopling ada jedanya tuh. Ada jeda kita nggak ngegas, mungkin itu jeda yang sedikit itu bikin kopling lebih irit. Bener nggak? Ada benernya. Mungkin yang lu bilang karena nggak ada persnelingnya kali ya. Iya, nggak ada persneling. Betul. Jadi karena motor matic itu sistem bekerjanya itu putaran mesinnya tuh muter terus, karena ya namanya matic gitu ya. Jadinya secara data lebih boros kayak gitu. Tapi dengan perawatan yang baik dan efisiensi dan suku cadang yang orisinil serta mekanik yang top chair, efisiensi bahan bakar di motor matic itu bisa ditingkatkan gitu. Tapi kalau matic karbo sama matic injeksi jauh lebih irit motor injeksi ya gitu, karena teknologi injeksi ngomongin performa lebih narik mana, jelas lebih narik karbo. Karena apa? Injeksi itu disetelnya pakai mesin, pakai komputer. Karbo itu masih manual begitu. Next kita ada aki motor matic cepat habis. Nah, lu pernah kepikiran nggak bang? Aki motor matic cepat habis. Lu nanya apa? Mitos fakta ini. Iya. Aki motor matic cepat. Oh iya dong. Tergantung. Kalau maticnya injeksi, gue rasa cepat habis. Elektroniknya banyak. Kalau karbu mungkin enggak. Sotoy banget Cat dia Cat. Apa dong? Jawaban adalah mitos. Anda salah. Umur aki tidak ditentukan oleh jenis motor, tapi oleh faktor-faktor seperti penggunaan starter, klakson, dan jumlah lampu yang digunakan. Loh. Kalau motor lampu lu banyak gitu ya aki lu makin soak sih gitu. Karena dengan pengaturan kelistrikan yang sesuai dengan standar pabrikan, aki motor dapat bertahan lama, bahkan lebih dari 2 tahun. Ngebahas aki, Cang Obeng, temannya Cing Tentrem pernah tuh bahas aki, jenis-jenis aki, ya bang? Iya. Ada tuh di episode di scroll itu di channel. Jadi itu mitos ya. Next kita ada lagi, apakah bensin motor matic harus selalu ada? Kalau nggak ada bikin rusak. Fakta. Kenapa Anda bilang itu fakta lagi? Karena motor matic, dulu ya, matic itu kan injeksi kali. Enggak. Matic. Kenapa motor matic harus selalu ada bensinnya? Kalau nggak mesinnya rusak, bisa merusak mesin. Gue bisa bilang fakta kalau dia injeksi. Kenapa begitu? Karena ada full pump. Full pump tuh dia kalau nggak ada bensin kan panas tuh. Terus? Ya bisa memperpendek umur full pumpnya kalau nggak ada bensin. Bener nggak bisa? Ayo. Nabela dulu. Ayo. Jawabannya adalah mitos. Kehabisan bensin nggak bikin ngerusak motor matic ya. Meskipun disarankan untuk tidak membiarkan bensin secara habis penuhnya. Nguras bensin secara berkala tuh justru dapat membantu membersihkan tangki bahan bakar. Makanya kalau di bengkel suka ada istilah nguras tangki kan, karena motor tuh kalau dipakai harian, kehujanan, kepanasan segala macam suka ada karat-karat atau kotoran tuh bang, baik dari bensinnya atau dari bahan si tangkinya kayak gitu. Kalau udah dikuras itu harusnya lebih enak lagi itunya. Cara ngurasnya gimana? Kita tanya Cang Obeng kali ya. Cara ngurasnya dicopot aja bang, dicopot. Tangki dicopot, dibuang, terus kayak diperas-kuras gitu. Dicuci pakai sabun. Iya, di tangkinya tuh dimasukin kayak biar karat-karat itu tuh rontok semua kayak gitu. Kayak di flash beberapa kali. Lu nggak pernah ngurus tangki emang? Belum pernah gue. Iya harus men, penting tau itu ngurus tangki. Yang terakhir nih, desain motor matic dibilang selalu sama dan nggak menarik. Aduh, mitos atau fakta bang? Mitos. Karena motor matic ada yang bentuknya skuter, ada yang bentuknya kayak motor sport, macam-macam kan? Kayak motor sport. Oke. Kalau justru motor kopling gitu-gitu aja bentuknya. Jadi pas motor kopling sih. Jadi sebenarnya ini mitos ya. Karena desain motor matic itu terus mengalami perkembangan setiap tahunnya dengan berbagai model dan tipe terbaru.
Dan ini penting banget nih para rekan-rekan mitraku yang tersayang, tercinta ya. Penilaian terhadap desain motor itu sangat subjektif dan bergantung pada preferensi masing-masing penggunanya. Singkat kata itu mah soal selera aja gitu bang, soal taste aja gitu. Kalau dibilang terlalu sama dan nggak mengalami perubahan, mungkin dari brand-brand tertentu ada, tapi kayaknya nggak mayoritas brand tuh melakukan hal itu. Dan balik lagi ya, itu tuh sesuatu yang sifatnya sangat personal dan subjektif begitu ya. Aduh, cing tentramanya juga ada nih Matic tapi udah laku nih. Jadi cuma naik sepeda kayak ke kantornya gitu ya. Back to working. Segitu dulu kali ya atas fakta tentang motor Matic. Itu dibilang gak maskulin dan segala macam itu udah diterangin. Intinya adalah motor Matic itu diciptakan, dilahirkan untuk mempermudah fungsi manusia dalam berkendara kayak gitu. Mau itu maskulin kayak, mau itu kurang nanjak di tanjakan kayak, mau itu modelnya kurang segala macam, ya itu balik lagi kebutuhan masing-masing rekan-rekan mitra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia, khususnya oprek-oprek dan program-program lainnya yang ada di channel itu. Segitu dulu mitos fakta tentang motor Matic. Cing Tentram pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.